TV. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuril hidayah wa binuril ma'rifah wa adkhilnal jannata ma'al awliya wal ulama was suhada was salihin wal anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyun ya qayyum wa ya ilahana ilaha kulli syai'in ilahu wahid la ilaha illa anta bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah. Ittaqullah ittaqullah ittaqullaha la'allakum tattaqun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai dari tadi pagi kita masih bisa mandi sebelum kita dimandikan oleh orang lain. Kita masih bisa berpakaian sebelum pakaian itu dipakaikan oleh orang lain ke jasad kita. Kita masih bisa berjalan ke masjid sebelum kita digotong oleh orang lain. Kita masih bisa sholat sebelum kita disolatkan oleh orang lain. Artinya apa? Allah masih memberikan waktu, kesempatan bagi kita bersama untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, baik itu kesalahan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berhubungan dengan manusia. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, sudah merupakan suatu kewajiban bagi kami mengajak para jamaah, terutama diri pribadi kami sendiri, agar senantiasa kita berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, sedekah adalah kebutuhan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sedekah itu merupakan kebutuhan? Karena sedekah ataupun perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Apa yang kita buat, baik dan buruk, tidak lepas dan tidak kembali kepada orang lain, melainkan kembali kepada diri kita masing-masing. Istilah orang tua-tua kita mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Allah menyatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, kata Allah, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada dirimu. Tapi sebaliknya, ketika engkau berbuat jahat, ketika engkau berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali kepada dirimu. Begitu juga dengan sedekah. Ketika kita memberikan uang misalnya kepada orang lain 100.000, secara logika, secara akalnya uang kita akan berkurang.
tetapi secara hakikatnya, sesungguhnya uang yang 100.000 itu akan kembali kepada diri kita. Maka begitu penting untuk kita sedekah, karena itu kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat sedekah akan menjadi naungan bagi kita. Sedekah akan menjadi penolong bagi kita. Di dalam hadis Imam At-Tirmizi menerangkan, suatu saat ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dalam satu riwayat matahari Allah dekatkan ke ubun-ubun kita. Panasnya luar biasa. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada orang yang mabuk dengan keringatnya sendiri. Begitu susah dan begitu penderitaan di padang mahsyar. Maka sedekah yang kita berikan, yang kita sampaikan sewaktu kita hidup di dunia, kata Rasulullah, itu yang akan menaungi kita, itu yang akan membantu kita, itu akan menolong kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya sedekah itu setelah kita hidup di dunia ini, sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an bagaimana penyesalan orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana mereka menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya Allah, andai kata engkau undur kematianku ini, andai kata engkau tunda kematianku ini, ya Allah, tentu aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan menjadi orang yang baik. Dari ayat ini saja dapat kita pahami begitu pentingnya sedekah tersebut, yang merupakan kebutuhan bagi kita nanti setelah meninggal dunia. Sampai-sampai orang yang sudah mendahului kita, orang yang sudah meninggal, nenek kita, atuk kita, ayah kita, Allah abadikan dalam Al-Quran akan berkata, ya Allah, andai kata engkau tunda kematian kami, tentu kami akan bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di dunia ini. Di dunia ini juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu, kata Nabi, as-sadaqatu tarabul bala wa dab'ur rizki. Sedekah itu akan menjauhkan malapetaka dari kita. Sedekah itu akan menjauhkan bala daripada kehidupan kita, wa dab'ur rizki, dan juga akan mendatangkan rizki bagi kita. Di akhirat bermanfaat, di akhirat dibutuhkan, di dunia juga akan bermanfaat. Menjauhkan bala daripada kita, menjauhkan kesusahan daripada kita. Yang namanya hidup dan kehidupan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu tidak lepas daripada sukar, tentu tidak lepas daripada penderitaan, tentu tidak lepas daripada kesulitan. Maka kesulitan-kesulitan itu akan Allah lepaskan. Musibah-musibah itu Allah ganti dengan kegembiraan. Ketika apa? Ketika kita mau bersedekah. Kesulitan itu Allah ganti dengan kemudahan rizki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bersedekah, berinfak, secara lahiriahnya boleh jadi harta kita berkurang, tetapi secara hakikatnya sungguh harta yang kita berikan, harta yang akan kita sedekahkan akan Allah ganti baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Ini terbukti di dalam surat At-Talaq. Allah berfirman, "Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq." Siapa di antara kita yang Allah sempitkan rizkinya, sulit ekonominya, sulit kehidupannya, falyunfik, kata Allah, maka hendaklah dia bersedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah itu akan Allah ganti. Karena dengan sedekah itu akan Allah datangkan rizki kepada kita. Karena dengan sedekah itu akan Allah datangkan keberkahan kepada kita. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah amal ibadah kita, bertambah kebaikan-kebaikan harta kita, bertambah kebaikan-kebaikan umur kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu penting sedekah, begitu penting infak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan tidak sampai di situ saja. Salah satu tanda-tanda orang yang beriman, kata Allah, adalah orang yang gemar dengan sedekah.
Orang yang ringan tangannya membantu saudaranya yang susah, orang yang ringan tangannya membantu saudaranya yang tidak mampu, orang yang ringan membagi hartanya kepada orang-orang lain. Jelas di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui bersama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka akan mendirikan sholat dan mereka akan menginfakkan sebahagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka akan mau membantu, mereka akan mengulurkan tangan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang susah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah ataupun infak sebahagian daripada harta kita yang kita berikan pada syariatnya boleh jadi berkurang, tapi pada hakikatnya dia akan bertambah. Yang kita butuhkan bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti di akhirat akan menjadi penolong bagi kita. Nanti di akhirat akan menjadi naungan bagi kita. Nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda. Maka Allah berpesan melalui Al-Quran, infakkanlah, sedekahkanlah sebahagian hartamu sebelum kematian datang menghampirimu. Karena kalau kita sudah mati, kita tak bisa lagi sedekah. Kalau sudah mati, penyesalan akan muncul, penyesalan akan datang. Bagaimanapun kita menangis kepada Allah untuk dihidupkan agar bisa sedekah, agar bisa berinfak, maka itu tidak akan pernah lagi terjadi selagi hayat masih dikandung badan. Bagaimanapun kita berusaha, hendaknya ada sedekah kita setiap hari. Oh, tidak bisa dengan uang, dengan segelas air putih. Oh, tidak bisa segelas dengan air putih. Bahkan kata Nabi, senyum kepada saudara kita yang seiman, senyum dengan hati yang tulus juga merupakan sedekah. Maka itu berusaha kita agar tiap hari, tiap waktu kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang bernilai sedekah di dalam kehidupan kita, yang menjadi kebutuhan kita dunia dan akhirat. Kenapa kita enggan bersedekah? Kenapa kita berpikir ketika kita mengeluarkan uang 100.000 untuk orang lain, untuk saudara kita, untuk fakir miskin, untuk masjid? Kenapa kita berpikir? Karena logika kita berpikir apa yang kita berikan akan berkurang daripada harta kita. Padahal hakikatnya ketika kita memberikan, sesungguhnya dia akan bertambah. Bahkan Allah nyatakan kepada kita, kalaupun Allah timpakan kepada kita kesempitan, kalaupun Allah timpakan kepada kita kesulitan, hendaknya kita pancing agar datang kemudahan, agar Allah berikan keberkahan. Dengan apa? Tidak lain dengan sedekah. Karena itu akan Allah luaskan rizki kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita enggan bersedekah? Kenapa kita merasa rugi dengan sedekah? Karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita dapatkan, harta kita, tabungan kita misalnya, tidak lepas semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita hanya diberikan oleh Allah hak pakai, kita hanya dipinjami oleh Allah sementara waktu. Ketika hati kita merasa memiliki, ketika kita tidak sadar bahwa rizki itu tidak lepas daripada pemberian Allah, bahwa rizki yang kita miliki itu tidak lepas daripada anugerah Allah, maka muncul rasa memiliki sehingga enggan kita untuk berbagi, sehingga sulit kita untuk bersedekah. Tetapi kalau lepas daripada hati kita, daripada sifat memiliki, sadar kita, kayanya kita tidak lepas daripada anugerah Allah, lancarnya usaha kita tidak lepas daripada pemberian Allah, maka akan ringanlah tangan kita, akan mudahlah kita berbagi dengan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita lebih mudah bersedekah, berinfak, berbagi dengan saudara-saudara kita, harus kita lepaskan dari hati kita keterikatan merasa memiliki, sebagaimana yang selalu kita ikrarkan di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Apa makna lillah di sini? Makna lillah di sini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi makna lillah di sini adalah menunjukkan bahwa semuanya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Terbukti melalui ayat-ayat yang lain, lillahi ma fis samawati wal ard.
apa yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat lillah di sini menunjukkan bahwa semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hidup, walaupun kita ibadah, sedekah harta yang kita miliki tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita melepaskan keterikatan merasa memiliki daripada hati kita, kita akan ringan tangan bersedekah, kita akan mudah berbagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik itu kembali kepada dirimu. Kalau kamu buat jahat, buat buruk itu juga akan kembali kepada dirimu. Jangan kita harap ketika kita memberi kepada si A yang akan membalas. Tidak, Allah maha luas, Allah maha segala-galanya. Allah bisa memberikan balasan dari arah mana saja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tattaqullah yaj'al lakum furqana yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah ittaqullaha la'allakum tattaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وبنور القرآن وبنور المعرفة يا رب العالمين. اللهم سلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم اعتقادنا وسلمنا يا الله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والسرور لهذا أهل الجماعة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والسرور لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة وفي كل مكان يا رب العالمين. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.